Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mulikers, pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang sifat-sifat integral tentu. Oke, teman-teman udah sepakat nih kayaknya bahwa integral tentu dengan batas-batas dari A hingga B dari fungsi fx dx sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Dengan f besarnya itu fungsi antiturunan dari f. Teman-teman udah tahu tuh ya fungsi antiturunan itu apa sih gitu ya. Nah, ternyata ada 8 sifat. Kayaknya masih banyak sifat-sifat yang lain teman-teman yang bisa teman-teman explore ya. Tapi kita akan diskusikan 8 sifat ini. Nah, kita akan buktikan nih hanya dengan menggunakan rumus ini ya. Rumus yang kita punyai kan cuma ini nih. Ya, yang kita punya rumusnya cuma ini. Nah, kita akan membuktikan sifat-sifat ini dengan rumus ini. Jadi untuk video kali ini hanya pembuktian. Untuk contoh-contoh soal akan kita explore di video-video selanjutnya. Oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman. Nah, untuk sifat pertama, coba kita lihat. Bagaimana cara membuktikannya? Ya udah, teman-teman balik ke kemana? Ke tadi, ke rumus yang dasar yang tadi, bahwa ini itu sebetulnya adalah F dari A gitu ya, yang atas dikurangi F dari yang bawah kan gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan teman-teman lihat bahwa katanya integral dari A sampai B fx dx gitu ya sama dengan F besar yang atas gitu ya dikurangi F besar yang bawah gitu ya, ini A ya. Oke, nah ini pun sama, berarti kan ini 0. Nah, ini kan 0, berarti ini sudah terbukti ya sifat yang ini. Jadi sekali lagi video ini hanya pembuktian sifat-sifat integral tentu ya. Kenapa harus dibuktikan ya? Biar kita terbiasa bahwa oke, kita nggak terima jadi, tahu nih alasannya dari. Nah, kalau ini kayak gimana? Nah, kalau yang ini sama aja sebetulnya integral A B gitu ya K dx. Hanya untuk kasus ini teman-teman kayaknya tidak perlu menggunakan yang rumus yang ini gitu ya. Oke, rumus yang ini gitu. Karena apa namanya teman-teman harusnya udah tahu sendiri bahwa integral dari K terhadap X itu KX gitu ya, KX dengan cara memasukkan batas-batas atas dan batas bawah, teman-teman dapatlah ini KB dikurangi KA gitu ya. Oke, berarti ini kita keluarkan KB min A. Oke, simple ya. Tapi ada yang bilang juga, oh ya udah nggak apa-apa Pak, bahwa ini juga sah sih kalau pakai rumus ini. Sahnya gimana? F-nya itu sebetulnya K kan Pak. Berarti F besarnya itu saya bisa katakan ini KX. Boleh juga ya. Jadi menggunakan ini sama aja atau menggunakan langsung aja teman-teman melakukan proses integral terhadap K gitu ya. Integral K terhadap X. Dapatlah ini. Nah, sebetulnya kenapa sih kita perlu membuktikan sifat kayak gini? Supaya nanti teman-teman kalau ngelihat 1 sampai 5 7 dx ini nggak usah dicari dulu, langsung aja teman-teman karena rumus ini gitu ya. Karena teman-teman dapat rumus ini, oke, berarti tinggal langsung aja 5 dikurangi 1, 4 selisihnya kan, dikalikan 7 berarti 28. Jadi nanti kalau nemuin model-model kayak gini langsung aja 28 gitu ya. Begitupun nanti kalau misalkan ada misalkan integral dari 4 sampai 7 15 dx. Nah, ini langsung saja karena kita sudah tahu sifat-sifatnya, maka 7 dikurangi 4, 3 dikali 15, 45. Ya, sekali lagi ini sifat mengatakan bahwa ya udah kalau ada fungsi konstanta seperti ini ya udah aja selisih ini dikaliin dengan yang ini. Gitu kan ya? Simpelnya gitu. Kenapa butuh? Sekali lagi, karena nanti pas pengerjaan soal waktu kita nggak banyak, hanya 1 menit, antara 1 menit sampai 3 menit. Maka kita harus tahu trik-trik seperti ini. Ya, jadi sekali lagi, misalkan kalau misalkan teman-teman nemuin soal 1 sampai 9 8 dx, maka ini apa namanya? Maka teman-teman dengan mudah mengatakan ya udah Pak 9 dikurangi 1 dikali 8 jadi 64. Ya, seperti itu ya. Tapi kan Pak, saya bisa aja melakukan proses integral gini aja sih Pak, ribet amat. Bisa nggak saya pakai gini?
1 sampai 9, 8 dx gitu Pak. 8 itu diintegralin jadi 8x terus dimasukin 91. Ini 72 ya. Terus ini 8. Kita hasilnya 64. Boleh nggak sih Pak? Boleh aja tanpa menggunakan sifat ini sah-sah aja. Tapi ke depan saya kayaknya sifat ini akan terpakai karena kita butuh waktu yang cepat. Gitu ya. Jadi teman-teman tanpa menggunakan ini boleh, manual seperti ini juga boleh ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan buktikan sifat yang selanjutnya. Sifat yang selanjutnya gimana Pak? Sifat yang selanjutnya ya ini. Coba kita buktikan. Kita berangkat dari yang sebelah kiri gitu ya. Biasanya tuh kayak gitu kalau pembuktian ya. Oke, kita balikin ke sifat yang asal. Bahwa integral ini itu katanya apa? FB dikurangi FA gitu ya. Nah, nanti kita kayak merekayasa kan, merekayasa ini ya udah Pak, minnya dikeluarin aja. Ini kan sama dengan FA min F gitu ya. Oke. Lah Pak, kenapa kepikiran kayak gini sih? Kepikiran di otak-atik kayak gini gitu ya. Sebetulnya ini tuh kita kan mau membuktikan gitu. Membuktikan, ya udah kita coba penasaran ada nggak sih bentuk yang B sampai A kayak gitu ya. Iya nggak sih? Ya maka kita bisa rekayasa dengan cara minnya dikeluarkan. Ya, namanya pembuktian itu kayaknya ngemirip-miripkan dengan bentuk ini ya. Nah ini negatif. Nah teman-teman kan tahu sendiri kalau bentuk FA min FB itu kan integral dari B sampai A. Dari F kecil X dx. Oke, berarti teman-teman sifat yang ketiga ini terbukti ya. Jadi sifat yang ketiga ini terbukti. Oke, jadi teman-teman terbukti ya. Seperti ini. Oke, jadi ternyata terbukti akhirnya bahwa integral A sampai B fx dx sama dengan negatifnya dari B sampai A gitu, fx dx. Contohnya sederhana aja teman-teman. Nanti kalau misalkan 17 fx dx itu boleh diubah jadi 7 ke 1 fx dx. Sama dengan negatif. Nah, kayak gimana fungsinya, terus kayak gimana nanti di soalnya tuh pas penggunaannya itu nanti akan ada di video selanjutnya. Kita buktikan dulu aja. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sifat yang keempat ini sama aja. Kita berangkat dari yang A sampai B K fx dx gitu ya. Ini sama aja apa? Sama aja dengan K besar F Pak. Oke, di apa? FB. Oke, dikurangi F KFA. Oke, karena sifat aljabar gitu ya, yang distributif kita bisa keluarin si K-nya. Jadi FB min FA. Dan ternyata bentuk F besar B dikurangi F besar A itu kan sebenarnya integral dari A sampai B, bener gak sih? Sama bener ya? Oke, fx dx. Oke, bener kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman telah berhasil membuktikan kembali bahwa oh berarti sifat yang keempat benar. Jadi saya bisa pakai. Oke ya. Terus kadang ada pertanyaan gini. Loh Pak, ribet-ribet Pak. Udah gini aja deh Pak, simple aja deh. Kalau misalkan saya punya 7gx dx gitu ya, 1 sampai 5. Ini sama aja 7 1 sampai 5 gx dx. Iya, simpel emang kayak gitu pas di soalnya. Tapi secara pembuktian kita harus bisa merunut nih dari mana nih kira-kira gitu ya. Sekali lagi nanti akan kita bahas di soal-soal yang di soal-soal ya kayak gimana penggunaannya supaya lebih mantap. Tapi sekarang hanya pembuktian. Kita lanjut ya. Nah, sekarang coba kalau teman-teman ditantang membuktikan seperti ini gimana? Oke, A, B ada fx plus minus gitu ya. Berarti kalau saya sih pengen fx plus aja dulu ya. Jadi yang minusnya jangan dulu. Nah, kalau kayak gini gimana teman? Nah, kalau kayak gini kan sama aja. Berarti segede gini menjadi f besar. X tambah, teman-teman berarti nanti ini sama aja dengan f besar. Ini B ditambah G besar B gitu kan ya. Oke, coba bisa dilihat dikurangi F A gitu ya, G A. Oke. Dengan cara memindah-mindahkan gitu, merapi-rapikan, jadi teman-teman dapatlah FB min FA gitu ya.
ditambah GB min GA gitu. GB min GA. Nah, karena teman-teman udah tahu definisi tentang rumus integral yang tadi yang pertama, teman-teman selalu gatel bahwa kalau ini FA harusnya. Teman-teman selalu gatel kalau lihat kayak gini tuh, Pak, sebetulnya itu integral dari A sampai B f kecil x dx loh, Pak, gitu. Dan yang ini apa coba? Hah? Iya, benar, integral dari A sampai B dengan G kecil, Gx dx. Jadi ya elah gampang banget, cuman untuk pembuktian kayak gini aja ya. Dalam artian kita harus kayak gini, Pak. Iya, supaya pengetahuan kita, oh gitu ya. Cara membuktikan benar enggak nih omongan saya nih gitu kan. Jadi harus tetap ada pembuktian. Ternyata terbukti ya yang untuk plus. Nah, untuk yang untuk yang tambah teman-teman ini sudah dibuktikan. Untuk yang kurang teman-teman coba buktikan sendiri. Gitu ya, apakah benar sifatnya gitu ya. Oke. Kita lanjut ke sifat nomor 6. Nah, teman-teman, sifat nomor 6 ini kalau pengen menggunakan trik cepat, cara nginget gini aja, Pak. Ini selama dia ketemu B sama B, coret aja, Pak, gitu ya. Jadi kayak gini gitu ya. Jadi integral A sampai B ditambah B sampai C itu sama aja dengan integral A sampai C. Kalau saya sih, Pak, pakai trik cepat, coret aja. Sepakat? Pakai itu saja, boleh. Tapi ingat, ini lagi pembuktian, coba kita buktikan. Oke ya? Pembuktiannya gimana ya? Sama aja kayak tadi, dari A sampai B fx dx tambah integral B sampai C fx dx gitu ya. Nah, teman-teman ingat nggak integral A sampai B itu apa tadi? FB dikurangi FA, betul nggak? Ya, ditambah, lihat, ditambah yang ini apa? FC dikurangi FB ya, dikurangi FB. Nah, ini pembuktian biar nanti terbiasa. Oh iya gitu ya caranya. Lihat B dengan B habis. Setuju nggak? Ya kan? Nah, berarti gimana lagi, Pak? Ya udah, tersisa tinggal FC dikurangi apa nih? FA. Oke. Nah, teman-teman akan merasa sudah familiar nih dengan ini. Apa nih? Ini tuh integral dari A sampai C f kecil x dx. Maka lagi-lagi teman-teman tidak hanya mengingat, tetapi teman-teman tahu alasannya dari mana sifat-sifat ini berasal. Oh, ternyata selalu bisa saya buktikan nih sifat-sifat yang tadi udah disampaikan gitu ya. Kenapa perlu pembuktian? Supaya nanti teman-teman ketika mentok dengan sifat-sifat atau lupa, teman-teman bisa mengekstrak sendiri si rumus-rumus. Sorry, kita catat lagi di sini aja, sorry ya. Oke. Jadi terbukti ya. Oke, jadi ternyata integral A sampai B ditambah B sampai C sama dengan integral A sampai C. Tapi kalau cara mengingatnya seperti tadi boleh, coret aja B-nya, boleh. Kita lanjut ke soal kita lanjut ke sifat yang ketujuh ya. Nah, kalau ini sih sebetulnya nggak ada terlalu pembuktian yang gimana-gimana ya. Ini cuma mengatakan bahwa, ini akan kepake banget. Ini cuma mau mengatakan bahwa integral A sampai fx dx gitu ya. Integral A sampai B fx dx itu sebetulnya ini kan FB dikurangi FA gitu ya. FB dikurangi FA juga itu sebetulnya berlaku kalau ininya integral A sampai B FU DU. Oke. Coba aja teman-teman buktikan bahwa FU DU itu kan nanti jadi FB dikurangi FA juga. Ya. Jadi sama-sama F besar. Nah ya, jadi untuk yang sifat ini pembuktiannya hanya seperti itu. Atau saya nggak ngerti, Pak, maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada soal kayak gini 2 sampai 3 4x dx gitu ya. Silahkan cari hasilnya berapa. Gitu ya. Hasilnya kan ini berapa sih? 2x kuadrat ya. Oke, ini 3, ini 2. Oke, hasilnya berapa tuh? 9, 18 ya. Oke, 18 dikurangi 8 lah gitu ya. Oke, koreksi kalau salah. Terus dengan yang trik yang sama 2, 3, 4x jangan 4x deh.
4U boleh, 4U DU. Hasilnya apa teman-teman? Sama, 2U kuadrat. Oke, ini 32. Ini 3 kali 3, 9, 18, min 8. Wah, ternyata hasilnya sama gitu ya. Maka dalam diskusi tentang dalam diskusi tentang integral tentu, selama ininya bentuknya sama nih, fungsinya sama-sama 4 sesuatu gitu ya, 4 dikali sesuatu, sesuatunya apapun selama batas-batasnya sama ya hasilnya sama. Makanya bisa dibilang gini, integral sesuatu gitu ya, sampai sesuatu dari suatu fungsi sesuatu, banyak banget sesuatunya ya, D sesuatu sama aja integral A sampai B, ini sesuatu lagi, oke, D sesuatu ya. Jadi sebetulnya contohnya kayak gini ya. Nah, supaya lebih detail bagaimana di soal itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Terakhir ya teman-teman. Nah, ini gimana coba cara buktiin? Boleh di pause dulu ya, di pause. Coba teman-teman buktiin dengan menggunakan rumus yang dasar yang tadi gitu ya. Kalau bisa silahkan dengan yang ini nih. A sampai B katanya fx dx sama dengan fb besar dikurangi f besar B dikurangi f besar A. Coba boleh di pause, coba teman-teman kerjakan. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini caranya gimana cara pembuktian? Kan kadang kita bingung gitu ya. Ya udah teman-teman, caranya gini aja. Caranya gini. Dari A sampai B, fx dx gitu ya. Ini sebetulnya apa sih? Sebetulnya apa ini? fb dikurangi f A. Betul nggak sih? Oke. Tapi saya jahil tuh nggak ada kerjaan atas yang dalamnya itu nih, fb itu ditulisnya gini aja, fb tambah b tambah m min m, kan sama aja ya nggak sih. Terus ini dikurangi f a tambah m min m. Nah, coba teman-teman resapi kenapa bisa kayak gitu sih ya, kenapa kepikiran kayak gitu. Nah, ini kayak gini, ini kayak gitu ya. Oke. Nah, terus gimana lagi Pak? Coba lihat teman-teman. Ini tuh kayak jadi X-nya nanti gitu. Jadi si ini teh kayak jadi X-nya, ini kayak jadi X-nya. Coba kita lihat ya. Maksudnya gimana Pak? Ya lihat, integral dengan X-nya ini X nih, dari A tambah M sampai B tambah M. Dan F-nya ya jadi F kecil dong. Ininya jadi apa? Jadi X min M dx. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau pusing nggak apa-apa. Tapi coba teman-teman silahkan resapi. Nah, satu hal yang penting dari soal ini, sebetulnya ini akan terlihat pas di soal teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir sekarang, ini akan kelihatan manfaatnya di soal. Contohnya gini deh teman-teman. Suatu saat kalau teman-teman nemuin soal kayak gini ya. Oke, fx min 5 dx. Oke, bisa diterima ya. Jika teman-teman ini tambah dulu deh. Jika teman-teman yang sininya dikurang 5, kita lihat ya. Fx gitu ya. Oke, fx dx. Coba lihat, secara sederhana sebetulnya nggak usah pembuktian ini. Secara sederhana gini aja. Jika di dalamnya dikurangi 5, lihat. Kan fx plus 5 pengen jadi x aja itu dikurang 5. Maka ininya pun dikurang 5. Gitu. Kebalikannya. Kalau ini dikurang 5, ini ditambah. Oke. Nah, lihat ya. Jadi kalau X-nya dikurang, tuh lihat ya. Jika X-nya dikurang oleh M, maka si batas-batasnya ditambah. Atau sebaliknya, kalau ini ditambah, ini jadi dikurang. Tapi secara simpel gitu. Oh, jadi si X-nya itu berkurang M, maka si batasnya bertambah M. Tuh lihat ya. Maka jadi teman-teman nanti cara nulisnya gimana? Ya tinggal tulis aja. Berarti ini sebetulnya berapa ini tadi? 12 sampai 14. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, secara sederhana gitu. Nah, sekarang mungkin nggak kelihatan manfaatnya, tapi nanti pas di soal teman-teman akan merasakan. Satu lagi deh, 13 fx min berapa ya? Fx
fx tambah 3 gitu ya. Oke. Coba teman-teman, kalau ini pengen jadi fx aja gitu ya. Berarti si x plus 3 pengen jadi x kan berkurang 3. Maka si batas-batasnya harus bertambah 3. Jadi 1 tambah 3, 4. Terus 3 tambah berapa? 3 berarti 6. Nah, sorry, ini kurang dx ya. Kita tambahkan dx. Nah, ini harusnya ada dx. Nah, jadi intinya teman-teman seperti itu. Ya, jadi kalau nggak mau ribet pembuktian, teman-teman, dan bingung ini teh maksudnya apa, ini aja. Jika x-nya berkurang m, maka batasnya bertambah. Atau sebaliknya, kalau ini bertambah, maka si batasnya berkurang. Jadi maksudnya kadang kan di PG teman-teman ya, ada soal jawabannya ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Gitu. Kadang si pembuat soal itu menyajikannya jawabannya dalam bentuk kayak gini atau kayak gini. Ternyata bentuk kayak gini, gitu, bentuk kayak gini sama aja dengan bentuk kayak gini. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian saja video kali ini. 8 sifat telah kita buktikan. Mudah-mudahan bermanfaat. 8 sifat ini akan kita gunakan di soal-soal supaya makin jelas. Terima kasih. See you on the next video.